pada tahun 2025 saya bekerja di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Ada pihak dari dinas terkait datang mengirimkan jenazah. Mana ada aneh lagi nih bang? Apa tuh? Dia menemuin surat wasiat. Ada tulisan kalau dia tuh terkena guna-guna, kayak santet gitu bang. Saya berangkat, saya tutup kap mobil, saya berlanjut perjalanan lagi. Nggak lama saya dari KM 5758 itu, pecahlah ban mobil saya, depan kanan. Dar aja. Nggak lama, selang beberapa menit, pihak patroli tol datang gitu. Samperin saya. Berapa orang mas yang ikut? Ada 4 orang, saya bilang. Kenapa? Nggak merinding. Merinding kenapa? Saya bilang. Emang ngeliat apa? Sosok apa cewek pakai gaun merah lagi nunduk. Halo pasukan Lentera Malam, jadi cerita kali ini berasal dari seorang supir ambulans yang sudah 10 tahun mengantarkan pasien dan juga jenazah ke berbagai daerah guys. Tapi ada satu perjalanannya yang sampai sekarang masih menjadi trauma saat mengantarkan jenazah korban santet. Nah, ceritanya seperti apa? Kita tanya langsung ke narasumbernya, namanya Bang Yoslan. Bang Yoslan, apa kabar Bang? Baik Bang, Baik ya Bang Yoslan ya. Oke, Bang, ini awal Bang Yoslan itu tahu kalau jenazah ini korban santet itu dari mana? Sebenarnya sih saya dari awal juga udah nanya sama pihak yang bawa almarhumah ke kamar jenazah tersebut, dinas terkait. Ternyata ditemukanlah surat wasiat. Dan isi surat wasiat tersebut tulisannya itu selama hidup dia itu terkena kayak guna-guna atau santet bang. Oh dari situ tahunya. Dia bilang dari orang terdekat, dia bilang. Oh. Dia nggak bisa nyebutin siapanya. Iya iya. Terus ketika di perjalanan ya ada banyak gangguan nggak? Alhamdulillah banyak bang. Oke, terus alhamdulillah banyak bang. Dari pecah ban, ya. Saya lihat sosok penampakan, dan memang di hari itu perasaan saya sudah mulai tidak enak bang. Oh, udah nggak enak di hari itu. Udah mulai nggak enak. Oke. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Yoslan, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Oke, dimanapun kalian berada, insya Allah kita bisa undang. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Yoslan, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Oke bang, saya selama ini jadi supir ambulan itu dari tahun 2015 sampai saat ini. Kurang lebih udah sekitar 10-11 tahun. Iya. Ya awal mulanya juga di berbagai rumah sakit dan yayasan. Dan tahun 2018 saya tergabunglah di RAN. Apa tuh? Relawan Ambulans Nusantara. Base campnya itu tepatnya di Kebayoran Lama. Resmi itu ya? Resmi. Karena kita sudah melegalkan RAN itu ke dinas terkait. Di situ juga ada supir ambulan, ada relawan yang pakai motor juga. Jadi ada driver ambulan rumah sakit, ada driver pribadi, ambulan pribadi gitu, terus kayak ambulan yayasan. Ya pokoknya macam-macam lah kita bergabung di situ. Pada tahun 2025
Saya bekerja di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Rumah sakit ini bisa dikatakan bangunan tua dari zaman kolonial Belanda. Dan rumah sakit tersebut emang dari lorong itu tampak sunyi. Pencahayaannya juga ya pokoknya redup lah. Kayak hampir kayak sepi gitu kalau kalau malam-malam itu ya. Nah terus dari teman-teman situ banyak yang bercerita kalau di sana itu banyak penampakan. Emang serem gitu ya? Emang serem dan angker. Pada suatu hari Bang, pada saat itu saya di hari kedua kerja, saya udah mulai merasakan firasat yang gak enak. Memang kita kan kalau jaga itu kan 48 jam, standby di mes, atau 2 hari kerja, 2 hari libur. Kan saya biasanya kalau pertama kali bekerja kan, pertama masuk, saya selalu mencuci mobil dan mengelap mobil. Sekitaran jam 11-an siang itu, pada saat saya nyuci mobil, itu ada pantulan cahaya bayangan hitam. Nah, pas saya ngeliat dari kaca, saya balik badan, saya kaget deh tuh. Wah, apaan tuh? Kok kayak ada yang muncul di belakang saya. Balik badan kok nggak ada. Saya istighfar ya tuh kan. Nah, dari situlah saya langsung mulai punya pikiran nggak enak tuh. Dari mulai jaga. Kok baru mulai jaga udah mulai ada penampakan. Terus saya buru-buru kelarin. Selesai saya udah nyuci mobil, saya masuk. Sekitaran jam 11.30-an lah, kurang lebih. Suasana pas saya mau arah ke mes, Bang. Itu suasananya sih nggak terlalu ramai sih, Bang. Kan biasanya itu ngelewatin kamar jenazah ya. Di sudut kanan itu, saya ngeliat ada sosok memakai gaun merah. Terus ada kayak mata melotot. Terus lidah menjulur. Tapi dia posisinya nunduk. Perempuan tuh? Perempuan. Nah, saya ngelewatin. Begitu saya udah sambil nunduk, saya bacain istighfar, segala macem. Saya udah selesai nunduk, saya tegap lagi badan saya, kepala saya. Itu sosoknya udah ngilang. Saya bisa melihat si sosok gaun merah ini. Saya langsung banyak kepikiran nih Bang. Kenapa nih hari ini sama saya? Udahlah tuh, lanjut saya masuk ke mes. Selesai dari mes itu, saya istirahat. Saya nyuci mobil. Selesai sekitaran jam 12 siang lah. Ada pihak dari dinas terkait datang mengirimkan jenazah. Masuklah admin nih, nyamperin ke mes. Bro, tolong bantuin lah tuh, ada kiriman di dinas terkait. Kita bantu dah tuh berempat. Ya kan, berempat kita ambilin, ya biasalah, kayak keranda tanpa atasnya gitu kan. Saya tanya sama supirnya, Beh, ngirim? Iya. Apa nih, korban apa? Nyemplung di kali, di sungai kata. Lompat 3 meter. Waduh, kaget dah tuh kan tuh. Saya bilang, lompat 3 meter. Mana ada aneh lagi nih Bang? Apa tuh? Dia menemuin surat wasiat. Di situ surat wasiatnya itu dia ada tulisan kalau dia tuh terkena guna-guna. Kayak santet gitu Bang. Iya, di suratnya itu? Ditulis di suratnya itu. Nah, cuman dia berpesan, tolong jangan balas dendam ke pelaku. Ibu terkena guna-guna ini atau santet dari orang terdekat. Itu pesannya? Iya. Oke. Dia minta anak-anaknya saling akur, jangan ada yang berantem ini itu, dan jagain bapak kamu. Oke lah, kita selesai. Kan biasa sih kalau kita ada penemuan-penemuan gitu kan dari dinas terkait kan pakai kantong jenazah ya, warna orange. Kita pindahkan,
almarhumah ke atas keranda tanpa tutup atasnya sambil menunggu dokter forensik datang nih. Ternyata orang admin nyuruh kita buat masukin almarhumah tersebut sementara ke freezer jenazah. Nah, sekitaran jam 1 atau jam setengah 2 lah. Nggak lama, si admin nyamperin lagi nih ke kita. Bro, dokter forensik tuh udah datang. Gitu. Keluarin tuh jenazah, kita bawa ke ruangan. Mau diotopsi. Nah, pas kita keluarin si almarhumah, kita masukin ke ruang forensik. Nah, ternyata si posisi kepala almarhumah ini udah hancur. Memang itu udah wajib diotopsi dalam, dirapikan lagi, gitu. Ya, memakan waktu kurang lebih sekitaran 2 jam lah. Nah, udahlah tuh, kita kan bantuin buka resleting kantong jenazah juga kan, kita bukain, kita rapihin lah. Itu udah dibungkus pakai plastik. Si kepalanya itu dibungkus pakai plastik. Jadi kemungkinan besar di belakangnya udah hancur. Karena Abang dia sempat lihat. Karena dia jatuhnya tuh kepala duluan. Itu setinggi 3 meter, Bang. Iya. Itu Tinggi banget. yang kayak selesai, kita keluar, saya ngomong nih sama tim saya nih. Kasian juga ya, meninggalnya tragis sampai segitunya. Orang mah konfirmasi ke suaminya gimana caranya biar dia nggak terkena guna-guna kayak gitu sampai mengakhiri hidup gitu, saya bilang gitu. Ya mau gimana lagi Bang Yos, mungkin juga udah jalanin dia kayak gitu kali, dia nggak mau si santet itu sampai kena ke keluarganya gitu. Nah, selesai saya dari kamar jenazah tersebut, saya ngeliat ini sepertinya keluarga almarhumah nih. Itu nangis histeris, Bang. Sampai ada yang 2 orang itu entah siapa tuh pingsan tuh, Bang. Wah, nangis-nangisnya tuh. Lalu singkat cerita, kita lanjut lagi ke mes. Balik ke mes, kita istirahat segala macam sambil nunggu di visum sekitaran 2 jaman lah. Nah, selesai di visum, dirapihkan. Sekitaran jam 6 sore atau pukul 18.00, nah tiba-tiba orang admin ngasih info nih ke saya nih, bro, persiapin ya. Siapin apa? Peti muslim polos warna putih sama kaki petinya. Oh ya udah, saya siapin peti. Saya ngomong sama teman saya nih, 1 orang nih, anterin yuk ke atas. Nah, saya sebelum ke atas nih, saya ketemu lagi sama si admin. Nanti siapin ya kendaraannya juga untuk pengantaran almarhumah ke Jogja, ke daerah Sleman lah. Pas masuk ke gudang peti ini, emang selalu merinding tuh Bang, kalau masuk situ. Nah, nih ada yang aneh nih, saya bilang nih. Ternyata dicolek lah saya sama teman saya. Bang, no, apaan? No, di pojokan kanan. Cewek, pas saya nengok sedikit tuh, sosok cewek itu dia pakai gaun merah, terus posisinya menunduk. Rambutnya juga berantakan, dan berantakan pun juga kayak bekas darah sih. Sama kayak yang sebelumnya? Sama Bang. Oke. Sama kayak itu. Oke. Lanjut. Nah, selesai saya ngambil peti, saya buru-buru, yaudah ya, buru-buru ya. Saya dorong tuh ke lantai 2 tuh. Nah, saya masuklah lift lantai 1. Nah, pas posisinya di lantai 2 itu, teman saya udah keluar duluan dari lift. Saya mau keluar nih, kok kaki kiri saya berat. Jangan apa lagi, saya bilang nih, ada aja nih, kalau setiap ada yang busuk-busuk pasti nggak enaknya ke saya mulu nih, saya bilang gitu. Berat banget itu Bang buat ngelangkah. Kaki kanan sih enteng, kaki kiri nih kok ngelangkah berat banget. Saya bacain istighfar 3 kali, saya bacain al-ikhlas sebisa saya lah.
Saya baca-baca segala macam. Ada kurang lebih sekitaran 3-5 menit lah. Dibantu sama teman saya juga, baca-baca segala macam. Alhamdulillah tuh Bang, bisa tuh keluar. Entengan lagi kaki, biarpun agak kayak sakit gitu ya kakinya. Saya keluarin peti, saya taruh di samping tempat pemandian, karena kan si pihak kepalanya itu dirapikan, dijahit lah segala macam. Baru dimandikan. Nah, kita lagi dimandikan, kita tunggu segala macam. Saya ke bawah tuh, ke bawah ke ruang admin. Biasanya kan kita kalau ada keluar kota gitu kan, kita langsung ke admin, kita minta uang jalan, terus kartu e-tol buat keluar kota, gitu. Sambil nunggu sekitaran setengah jaman lah untuk pemandian dan rangkaian karavanan lah. Saya udah selesai minta uang jalan, saya ke atas lagi. Udah selesai tuh ternyata. Karena si almarhumah ini rencananya sama keluarga inti mau disolatkan dulu. Sekitaran jam 18.50-an lah. Nah, akhirnya saya ke atas. Begitu saya ke atas, mau ngangkat jenazah, berempat tuh. Padahal pas saya mau ngangkat itu kok berat banget nih. Berat nih si almarhumah nih, Bang. Astagfirullah. Kenapa nih almarhumah? Kok begini amat? Saya bilang kasihan. Yuk kawan-kawan yuk kita baca yuk. Bisa kalian. Kasihan nih almarhumah kok diangkat berat banget. Padahal si posisi almarhumah itu badannya tuh dibilang kurus enggak, dibilang gemuk enggak, sedang lah. Gitu, bacain segala macam. Sebisa kita, ya kurang lebih 10 menitan lah. Baru bisa tuh angkat. Alhamdulillah udah bisa nih kita ngangkat nih. Yuk kita angkat yuk buru-buru yuk, kasihan mau disolatin gitu. Kita geser petinya biar dekat, kita angkat ke dalam peti, kita tutup petinya itu, kita bawa ke bawah. Kebetulan kan musolahnya di bawah. Masukinlah ke samping kanan dulu karena posisinya mau sholat isya dulu kan. Kita masukin ke tengah-tengah, kita sholatin jenazah. Nah, jadi colek sama admin, mundurin mobil ke parkiran ke dekat kamar jenazah. Yuk berangkat. Itu kurang lebih sekitaran jam 8 kurang lah. Karena kan berangkatnya kan jam 8 pas lah ya. Jam 8 malam. Malam. Nggak lama tim saya datang mendorong peti sama keluarganya. Nah begitu kita masukkan ke dalam peti, saya tanya nih, siapa nih yang ikut Pak Bu untuk di mobil jenazah? Ada iring-iringan nggak? Oh yang ikut cuma anak-anaknya doang. Kita nggak ada iringan kok, cuma anak-anak yang almarhumah doang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Siapa yang mau di belakang? Anaknya almarhumah yang pertama nih Mas, yang cewek. Saya aja Mas yang masuk. Anaknya tuh yang pertama tuh yang cewek. Terus yang di samping saya kebetulan anaknya yang cowok, yang nomor 2. Kalau yang anak ceweknya tuh bisa diperkirakan umur 27 tahun. Yang anak cowoknya itu yang kedua itu umur 21 tahun. Nggak bisa ya dua-duanya di... Nggak bisa ya, karena kan mobilnya kan kecil kan mobilnya kan. Udah Mas, aku mau deket ibuku aja sambil bacain surat ayat kursi katanya gitu. Kasihan ibuku. Udah Mbak, sabar ya, saya bilang. Nggak usah dinangisin. Kalau dinangisin ntar kasihan ibu Mbak. Bisa nambah sedih. Ya udah, berangkat. Saya tutup pintunya segala macam. Ya udah Pak Bu, saya pamit ya. Hati-hati ya Mas ya, jangan ngebut-ngebut. Ya udah ya. Dari parkiran kamar jenazah ke pintu keluar kan memang agak jauh. Saya baru keluar, sekitaran paling jarak-jarak nggak nyampe berapa menit lah ya. Itu ada suara lonceng 2 kali, kelenting gitu. Kirain saya cuma saya doang yang dengar. Coleklah saya sama anaknya almarhumah yang cewek yang di belakang. Bang, dengar nggak? Iya Mbak, dengar. Biarin aja Mbak, mungkin di luar mobil kali. Ada orang iseng kali atau gimana. Yuk kita banyak-banyak baca doa. Semoga di perjalanan lancar, nggak ada halangan. Saya bilang gitu kan. Udah tuh keluar, nyalain sirine.
Nggak lama saya udah di perjalanan di tol, kurang lebih di KM 5758 tuh sirine itu mati nyala gitu bang, 3 kali. Oke. Kenapa nih, saya bilang, perasaan tadi nggak kenapa-napa. Karena kan kalau kita mau berangkat ini kan selalu ngecek segala macam ya. Iya. Berhentilah satu, untungnya pas lagi sepi, menepi saya sebelah kiri dekat rest area KM 5758 itu. Saya cek kabel, pas lagi ngecek nih, ditanya sama anaknya almarhumah, kenapa mas? Nggak apa-apa mbak, saya mau ngecek ini sirenenya kok mati nyala. Ya coba mas cek, siapa tahu ada yang error, ada yang putus. Yaudah iya, saya cek tuh perkabelannya, terus sikringnya saya cek, sampai kap depan juga saya cek. Ternyata alhamdulillah cuma ada yang kendor doang dikit. Oh memang ada. Iya, Oke, ada yang yang kendor bermasalah. doang. Saya positive thinking aja dah, gitu kan. Saya berangkat, saya tutup kap mobil, saya berlanjut perjalanan lagi. Nggak lama saya dari KM 5758 itu, pecahlah ban mobil saya, depan kanan. Dar aja. Wah, untung pas saya lagi bawa santai, di belakang juga sepi, nggak ada mobil kan. Menepilah saya sebelah kiri. Nah, saya telepon lah pihak patroli tol. Oh iya. Buat penerangan jalan, karena kan saya posisinya kan di bahu jalan kan sebelah kiri. Telepon, Pak, kita ada trouble nih di KM mana? KM 5758, nggak jauh dari situ, saya bilang gitu. Saya sambil ngambil dongkrak, ngambil apa segala macam, saya sambil kendorin baut roda ban kanan, depan kanan, saya sambil naikin yang bawahnya juga gitu kan. Nah, saya lagi pas posisi ngelepas baut satu persatu itu, ada yang lempar batu kerikil kecil nih bang. Aduh, apaan sih? Saya bilang gitu. Wah aneh aja. Kejanggalan apa lagi nih? Saya celinguk ke anaknya. Pada ngapa-ngapa, saya bilang kok kenanya saya doang. Kena ada yang iseng kali, biarin aja lah. Sampai thinking aja lah, ya kan. Sampai fokus ganti ban gitu kan, sama ngambil ban cadangan. Nggak lama, selang beberapa menit, pihak patroli tol datang gitu. Selamat malam Pak, kenapa Pak? Ini Pak, ban depan kanan saya pecah. Emang tadi nggak dicek? Namanya musibah nggak ada yang tahu Pak. Nah tuh, dia sambil nerangin lampu depan mobil saya. Nggak lama, si pihak patrolinya ini, supirnya ini ngomong, nyolek saya nih. Bang, kenapa? Kerasa nggak? Kerasa apaan? Saya bilang. Oh, ada yang lempar pasir ya ke badan saya. Biarin aja lah bang lah. Saya juga tadi ngerasa dilempar batu kerikil kecil. Oh yang benar bang. Saya bilang enak sama keluarganya. Keluarganya kayak ngeliatin saya tuh. Yeah. Tampangnya tampang kayak sedih, kayak ketakutan gitu. Ya udah bang ya, udah bacaan istighfar aja. Namanya di jalan gelap begini kan tahu sendiri, ya bang. Ya tahu saya udah selesai ganti. Yang cadangan saya udah taruh yang pecahnya juga ke tempat cadangan lagi. Lanjutlah perjalanan. Saya ngeres lah. Terus saya ngeres di KM 207. Itu di sekitaran jam 1-an lah. Itu keadaan emang agak sepi. Biasanya kan rame, ini agak sepi aja. Saya langsung isi bensin tuh. Nah ini pas datang ini dia udah tugas SPBU-nya senyum-senyum ke saya nih. Keluarlah dari mobil sambil buka tangki bensin. Samperin saya. Berapa orang mas yang ikut? Sama saya, sama almarhumah, ada 4 orang, saya bilang. Kenapa? Enggak merinding. Merinding kenapa? No, ada cewek. Emang belakang cewek, saya bilang gitu. Iya. Sampingnya, wah aneh aja lu, orang saya cuma berempat, saya bilang gitu kan. Emang ngeliat apa? Sosok apa cewek pakai gaun merah lagi nunggu. Rambutnya berantakan kayak ada darah-darah gitu. Aneh-aneh aja lu Mungkin doain aja gue selamat lah. Merinding nih.
jadinya nih kalau diobrolin sama lu nih, saya bilang, "Duh, nggak usah macem-macem dah. Udah buru-buru ngisi bensin. Mau buru-buru nih." "Ya bang, ya." Saya masuk lagi ke dalam mobil. Lanjut tuh perjalanan tuh. Nah, sekitaran selang berapa lama, si pihak anaknya ini ngelihat sosok si gaun merah itu ternyata. Selang mau keluar rest area. Pintu keluar, sebelumnya itu sebelah kiri jalan. Oh, gitu. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Dia. Itu, Ngomongnya gimana deh? Mas, ngelihat gak mas? Lihat apa mbak? Kok aku ngelihat ini ya, sosok cewek bergaun merah lagi nunduk. Udahlah, biarin aja lah mbak lah. Banyakin baca doa aja, saya bilang gitu. Nah pas udah selang berapa lama, ya itu lampu rotator mati nih. Kenapa lagi nih sini? Kenapa mas? Gak apa-apa mbak, lampu atasnya mati. Bentar ya, saya cek dulu. Saya sabar kata anaknya. Udah, banyakin doa aja mbak. Namanya juga lagi di jalan, kadang ada halangan, kadang nggak ada, kadang lancar. Saya bilang gitu. Ya udah mas, ya. Sorry ya mas ya. Nggak apa-apa, ngapain bisa. Sorry mas saya. Saya cek perkabelan di atas. Alhamdulillah tuh nggak ada yang putus, nggak ada yang apa. Udah selesai saya ngecek, saya berangkat lagi tuh lanjutin perjalanan. Saya udah jalan itu sekitaran kurang lebih 15 menit itu. Si lampu rotator ini yang di atas ini nyala sendiri. Nyala lagi tuh, Mang. Waduh. Nyala lagi sini lampu. Ini ada yang iseng nih kayaknya, saya bilang nih. Udahlah, saya nggak mau pikir panjang lah. Saya juga nggak mau bikin keluarga yang aneh-aneh kan. Nah, berhentilah. Itu saya berhenti di rest area 379. Saya ngomong sama pihak keluarga tuh pas mau nyampe di KM 379. Saya bilang, "Mbak, saya izin istirahat dulu ya. Mata saya udah mulai ngantuk, saya mau ngopi sebentar." Itu sekitaran jam 2-an lah. "Oh ya udah nggak apa-apa, istirahat aja." Saya juga, ini kebetulan kayaknya kita berdua juga belum makan katanya. "Ya udah ya mbak, bagus itu, makan dulu aja." Itu lagi rame tuh posisinya tuh di KM 379 tuh. Banyak orang ya? Banyak orang tuh. Okay. Saya berhenti depan warung kopi. Saya lagi ngopi, anak-anaknya pada makan. Saya juga ditawarin makan, saya juga nggak mau. Paling saya ngopi sama cemilan aja sih. Tiba-tiba ada bapak-bapak nih lewat belakang mobil ambulan saya nih, mobil jenazah saya. Ngawe-ngawe. "Bang, sini dah." Begini, ngawe-ngawe tuh. Ngawe-ngawe. Ngawe-ngawe. Bahasanya apa ya kalau ngawe ya? Iya. Paham. Gak apa-apa. Baru tahu. Jadi tahu aku. Nah, ada tuh. Manggil saya. "Bang, sini bang." "Kenapa tuh?" "Yang di dalam siapa?" Katanya. "Peti sama almarhumah." Itu anaknya lagi pada makan tuh 2 orang. "Kok saya tadi barusan lewat kayak ada cewek ya bergaun merah lagi nunduk, rambutnya berantakan banget." Jangan aneh-aneh pak. Dalam hati saya, berarti sama kayak tadi SPBU ngomong nih. Saya tambah pikir panjang, saya nggak mau ngeliat anak-anaknya juga nanti ngeliat saya ketakutan atau gimana kan. Ya udahlah mas, saya doain yang baik-baik aja. Pokoknya mas fokus nyetir, banyakin istighfar, banyakin baca doa. Saya doain biar lancar di perjalanan. Ya udah pak, ya. Saya lanjut. Nah, sekitaran jam 3 pagi, exit tol Bawen tuh. Wah, alhamdulillah nih, udah exit tol Bawen nih, berarti tinggal dikit lagi nih. Karena kan itu daerah Pakem, Sleman, Yogyakarta kan. Nah, begitu saya exit tol Bawen, itu sempat sih anaknya almarhumah yang pertama nih, yang cewek. Yang di belakang tuh? Yang di belakang, itu sempat menanyakan ke saya, "Bang, saya mau tanya nih bang, kenapa ya kalau selama perjalanan kita banyak kejanggalan-kejanggalan?" Terus saya langsung
jawab dengan cara positive thinking. Saya bilang, ya namanya juga di jalan, Mbak. Gangguan-gangguan itu anggap aja ya hal lumrah. Namanya kayak begitu itu udah pasti ada. Sekarang kita intinya positive thinking, banyak berdoa, dan doain almarhumah ibunya Mbak biar husnul khotimah dan lapangan kuburnya. Nah, saya pas lewat di tengah-tengah hutan itu, tiba-tiba nih ada kayak bau melati. Sleng aja. Wah, aneh nih, pasti aneh nih. Nggak lama, selang bau melati itu, saya ngeliat sosok tinggi hitam, mata melotot, lidah kayak menjulur. Wah, astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Di pinggir jalan. Tapi saya ngeliat langsung kayak bikin anaknya kaget juga yang di belakang. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa, Mbak. Ya udah, Mbak, lanjutin. Emang saya perhatiin kan emang anaknya itu nggak lepas dari baca ayat kursi ya buat almarhumah. Sekitaran jam 5.40 menitan, alhamdulillah tuh nyampe di rumah duka. Itu posisinya emang udah rame, udah pada nungguin almarhumah buat datang. Saya buka pintu belakang, terus saya buka pintu samping buat ngedorong petingnya, diangkatlah sama pihak keluarga sama warga situ. Nah, ternyata si almarhumah bukan pakai peti pada saat nanti ke pemakaman, pakai keranda yang udah disiapkan. Akhirnya dikeluarkanlah almarhumah dari peti, dipindahin ke meja gitu, terus dipindahkan si peti saya ke samping rumahnya almarhumah. Buat nanti saya bawa pulang lagi ke Jakarta, karena kan sistemnya kalau di kita kan kalau keluar kota dipinjamkanlah peti muslim polos warna putih gitu. Nah, saya tanya, pemakaman jam berapa nih Pak Bu? Oh, jam 9 Mas, tapi saya mau pesan mobil ambulan. Gini aja, ini kan udah jam 6 kurang, nggak apa-apa saya tungguin sekalian ke pemakaman. Karena kita kalau melakukan hal itu, pelayanan itu harus full service, jadi nggak boleh setengah-setengah. Jam berapa emang pemakaman? Jam 9. Ya udah Mas istirahat aja dulu, parkirin mobil, terus lanjut istirahat, terus sarapan, ngopi gitu. Ya udah saya lanjut nyingkirin mobil, dan ditarik keluarga buat istirahat. Jam 9 langsung disolatin lagi tuh sama pihak keluarga di sana, dibawa ke masjid dulu. Ya kita mah kan tergantung keluarga ya, kalau mau disolatkan lagi ya kita juga nggak bisa melarang gitu. Mas, nanti ke masjid dulu ya, katanya. Mau disolatkan dulu. Ya udah, saya monggo, silakan. Saya bawa ke masjid sama keluarganya, sholatkanlah si almarhumah secara Islami, secara syariat Islam. Alhamdulillah tuh, setelah sholat jenazah sekitaran berapa menit, dimasukkanlah kembali ke dalam mobil jenazah. Berangkatlah saya ke TPU, kurang lebih sekitaran 2 km lah, atau 15 menit lah kurang lebih. Saya udah nyampe di TPU, saya bantu angkat kerandanya kan, sama pihak keluarga lah gitu ya. Nah, pas saya bantu samping liang lahat, saya buka atasnya, sambil ya keluarga udah pada nangis lah segala macam. Terus saya duduk di samping liang lahat, di situ saya nunggu sampai selesai pemakaman, karena kan saya kan harus nganterin keluarganya lagi, sekaligus saya mau ngambil peti kan. Saya lanjut, terus saya nguburan, balik ke rumah duka, sekitaran jam 12 siang lah, saya izin pamit sama keluarga. Pak, Bu, ini kan tugas saya sudah selesai. Saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan selama perjalanan dari Jakarta ke Pakem, Sleman, Yogyakarta. Oh ya, nggak apa-apa Mas, santai aja, namanya juga di jalan. Kalau nggak kayak gitu-gitu ya nggak bakal mungkin ada. Ternyata si pihak anaknya almarhumah ini WA-an sama keluarganya, banyak kejanggalan-kejanggalan tersebut, sampai adiknya aja nanya, emang ada kejanggalan apa sih selama perjalanan? Ceritain lah sama kakaknya, sama saya,
kayak gini mas, katanya. Walah, sampai segininya ibuku meninggal, udah secara tragis, banyak kejanggalan. Ya udahlah mas, mbak, ya begitulah kehidupan, saya bilang gitu. Ya udah mas, mbak, saya izin pamit dulu pulang ya. Selang sekitaran 1 jaman lah nyetir itu saya pas masuk tol kembali di tol, kok saya firasat saya udah mulai nggak enak lagi nih bang. Tiba-tiba saya ada merinding. Nah apa nih, saya bilang gitu kan. Sampai saya ngeliat di spion tengah mobil itu kok nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya dan peti gitu. Itu timbullah bau melati lagi. Seng, astagfirullahaladzim. Udah kok ngelewat sini lagi, kok nyium bau melati lagi nih, pan lagi nih. Ternyata saya dicolek tuh leher kiri saya. Makasih mas, kata. Astagfirullahaladzim. Langsung tuh saya tambah berpikir panjang. Saya langsung baca, sebutin namanya, sama bin apa, saya bacain Al-Fatihah. Alhamdulillah, setelah itu saya langsung selama perjalanan pulang ke Jakarta tuh lancar bang. Jadi kalau kalau habis keluar kota, memang harus disetim tuh mobil. Mampirlah saya ke tempat steam. Oke. Terus saya habis selesai steam, saya bawa ke rumah sakit lagi, saya telepon pihak tim saya nih, ambil kaki peti dong. Nih, gue udah masuk rumah sakit nih, kita sampai kamar jenazah. Oke bang, OTW. Lu di mana? Parkiran. Ya udah ya, tungguin. Udah nyampe, saya nurunin peti didorong sama tim saya parkirin mobil jenazah ke tempat parkiran di dekat kamar jenazah. Saya langsung lanjut ke bagian admin, laporan pengeluaran dana selama perjalanan berangkat dan pulangnya dari Pakem Sleman Yogyakarta. Nah, selesai dari situ, saya pokoknya namanya pengeluaran tuh kayak dari tol, bensin, uang makan segala macam itu harus disebutin secara detail. Nah, selesai saya laporan pengeluaran dana dari uang jalan itu, saya mandi dulu karena saya sudah selesai tugas gitu selama 2 hari jaga. Dan alhamdulillah ada keluar kota gitu kan. Saya mandi, saya rapi-rapi buat persiapan pulang. Kalau pulang itu kan selalu naik kereta. Rumah saya kan karena dulu di Jembatan Besi Jakarta Barat. Itu saya pulang, saya menuju ke stasiun Cikini. Saya naik kereta ke stasiun Angke. Sampai rumah saya sekitaran jam 12 malam bang. Saya udah capek banget udah capek, udah ngantuk segala macem tuh ya kan, karena belum tidur juga kurang lah istilahnya kan. Saya langsung tidur tuh. Selang saya tidur kurang lebih 20 menit apa setengah jam, si sosok ibu-ibu ini bergaun merah itu malah bilang, terima kasih banyak ya mas. Di mimpi? Di mimpi. Oke. Nah, kaget tuh saya langsung kebangun tuh dari tidur saya tuh. Saya ngeliat jam 3:30. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Wah, akhirnya saya langsung ke kamar mandi. Saya mandi lagi, sholat tahajud, bacain doa buat almarhumah. Nah, akhirnya pas di situ saya langsung, ya alhamdulillah sih nggak ada apa-apa lagi, lancar. Udah nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu. Oke. Itu. Keluarga almarhumah itu sempat tahu soal pesan yang dibuat sama korban. Tahu. Sempat lihat juga. Sempat lihat karena ada dari pihak aparat yang ngasih unjuk langsung ke pihak keluarga. Kalau ini ada surat wasiat, Mbak, Mas, katanya dari almarhumah. Apa tuh?
surat wasiatnya kayak gini, silakan dibaca. Kayak gitu. Gimana tanggapannya pada saat itu? Memang mereka ini langsung nangis histeris sih. Sampai si anaknya almarhumah ini yang cewek ya, sampai mau pingsan. Jadi dia nggak nyangka kenapa jadinya kok ibu saya yang kena. Sampai beliau itu mengakhiri hidupnya tuh dengan cara tragis. Iya, gitu. iya. Tapi masalah almarhumah diguna-guna, anaknya tahu. Nah itu dia. Sebelumnya maksudnya? Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali? Tahu sama sekali. Nah dia lagi berpikir, siapa nih orang terdekatnya? Gitu. Baru tahu pada saat itu? Baru tahu pada saat itu surat wasiat itu. Sempat diobrolin juga sama keluarga yang ada di Yogyakarta itu? Nah itu lagi mereka mau cari info. Itu apa ada masalah keluarga atau ada masalah sama tempat kerjaannya? Itu lagi dicari info sama anaknya. Oh sempat jadi omongan juga di sana? Sempat jadi omongan. Karena surat wasiat tersebut dibawa ke Jogja sama anaknya almarhumah. Gitu. Dikasih tahu semua keluarga. Dikasih tahu semuanya bahwa ada surat wasiat bentuk tulisannya seperti ini. Makanya pada shock semua. Kok meninggalnya secara tragis. Suaminya ada? Ada, cuman suaminya ini memang dia punya penyakit stroke. Dan suaminya orang Jakarta. Makanya dia nggak bisa ikut ke Jogja. Palingnya itu pun waktu ke kamar jenazah pun dia pakai kursi roda. Dan kalau misalkan diharuskan berangkat juga nggak memungkinkan. Karena posisinya kan udah sepuh. Kalau almarhumah ini yang meninggal ya paling umuran 58 atau 60 tahun sih. Almarhumah ini. Makanya dari situ si anak-anaknya kaget kok bisa-bisanya ibu saya sampai meninggal secara tragis. Maaf Bang Yosan, pada saat sampai di kampung bahkan dikubur plastiknya masih ada bungkusan. Kebetulan karena udah diautopsi, sudah dirapihkan, ya paling dibungkus pakai kain kasa. Nah, tapi bentuknya sudah tidak normal lagi. Karena pada saat saya buka tali pocongnya, kan ditutupin pakai kapas ya mukanya. Saya buka kapasnya itu, ya nauzubillah. Jadi si bola matanya, bentuk mata kita memang normal ya, begini ya. Tapi si bola matanya ini ada yang udah mencong ke kanan, ada yang mencong ke kiri. Jadi udah, karena mungkin jatuhnya dari si sungai tersebut kurang lebih 3 meter, mungkin hancur lah itu. Karena dirapihkannya sebisa mungkin dokter forensik. Sungai mana Pak? Itu di daerah Salemba. Daerah Salemba, Jakarta Pusat. Makanya kalau sebenarnya rumah sakit ini emang pusatnya yang kayak begitu sih sebenarnya. Banyak yang aneh-aneh. Oh gitu. Yang palanya gepeng. Ya. Jadinya agak-agak sudah terbiasa juga Bang Yosan. Dan kadang saya ada dinas terkait ngirim gitu kan. Kenapa tuh? Biasa Bang. Kelindes. Lindes apaan? Bis. Saya lihat otaknya udah berceceran di kantong jenazah. Ada yang kepalanya gepeng. Udah. Macem-macem itu udah rumah sakit. Emang saya kalau buka freezer aja nih Bang. Sebenarnya ya mohon maaf ya. Bangkai manusia ini lebih wangi semerbak. Wangi semerbak itu wangi nauzubillah gitu. Karena kalau udah buka freezer, peng aja. Terus saya selalu kalau habis buka freezer itu saya langsung bakar dupa Bang. Oke. Tapi aku tuh jadi berpikir Bang Yoslan bahwa kalau untuk sosok perempuan yang bergaun merah itu kan tadi menurut keyakinan Bang Yoslan adalah sosok almarhumah ya. Nah, sosok yang hitam itu bentuknya seperti genderuwo yang hitam itu, hitam betul. besar. Oke. Kalau yang sosok gaun merah memang dari awal
si almarhumah datang memang udah pakai gaun merah sebenarnya. Iya. Gitu. Oh, Iya, jenazahnya juga pakai gaun betul. merah. Oh. Udah pakai gaun merah. Makanya saya berpikir ya mungkin itulah almarhumah. Iya. Tapi yang sosok hitam itu, Jadi seolah-olah kayak gentayangan. iya. Tapi kalau sosok yang hitam besar itu, menurut Bang Yosan sosok apa? Sebenarnya sih kalau kita nyebutinnya itu jin korin ya. Yang hitam besar. Oh, Atau jin kafir lah. Kalau aku malah berpikiran bahwa sosok yang besar itulah yang setidaknya yang menjadi alat untuk guna-guna Ya, mungkin itu. bisa jadi. Atau kiriman dari kiriman. dari paranormal tersebut lah. Gitu. Makanya dari situ juga ya bukannya saya beranggapan kalau ngeliat-ngeliat begitu nggak takut. Saya ada rasa takut juga. Nah, Bang Yoslan kan udah puluhan tahun nih ya jadi supir ambulan. Kalau boleh tahu untuk jadi supir ambulan, siapa tahu teman-teman ada yang mau gitu ya. Syaratnya apa aja sih? Kalau syaratnya itu sebenarnya sih nggak dibilang susah, nggak dibilang gampang. Pakai ijazah kan tetap. Pertama tetap pakai ijazah. Tetap pakai ijazah ya, yang asli. Iya. Yang asli. Iya. Bukan editan. Bukan editan apa coba? Yang kedua juga harus sekarang diwajibkan SIM B1 polos. SIM B1 Karena polos. kebanyakan rumah sakit sekarang memakai mobil besar atau high-S. Gitu. Dan ketiga, itu diwajibkan mempunyai sertifikat ambulan. Karena itu buat mendukung nantinya bagian rumah sakit pada saat nanti akreditasi. Oke, sertifikat ambulan itu didapat dari mana dan kayak gimana gitu? Pelatihannya itu ada di AGD Dinkes. Dan kalau BHD itu biasanya dari pihak rumah sakitnya langsung yang bekerja sama pihak dinas terkait untuk mendapatkan sertifikat BHD. Dan masih banyak lagi sertifikat yang lainnya. Oke. Yang bingung nih, yang masih bingung, seandainya ada teman-teman yang lagi nonton ini baru lulus sekolah, tapi dia pengen jadi supir ambulan, dia harus kemana dulu sih? Ya paling kalau memang ini ya tetap ke AGD Dinkes. AGD Dinkes kita biasanya kalau pelatihan itu lebih enaknya itu kayak semacam bikin SIM. Harus massal. Jadi biar ada 10 orang ya lanjut. Karena kalau SIM dari AGD Dinkes ya sebenarnya agak mahal sih. Itu. Bayar dulu? Iya. 3,5 juta. Itulah. Makanya dibilang supir ambulan dibilang gampang ya enggak. Dibilang enggak ya begitu. Zaman sekarang memang aku berpikir memang pekerjaan itu memang susah. Untuk mendapatkan pekerjaan itu susah. Dan maksimal 35 tahun. Maksimal 35 tahun. Makanya kalau teman-teman yang masih kerja cobalah bersyukur gitu ya. Betul. Sekarang tuh susah, susah. Bang. Apalagi kalau nggak punya rekan kerja ya. Iya. Kayak saudara. Orang dalam. Itu. Kayak saya nih. Apa murni? Apa orang dalam? Hah? Saya murni selama ngelamar. Oh, murni. Alhamdulillah. Murni, pure. Murni. Tadi apa nganggur? Sekarang nganggur. Sekarang 2 bulan. Mudah-mudahan dapat kerja ya. Amin. Ya. Semoga ada teman-teman yang kerja di rumah sakit ngelihat nih Bang Yoslan. Pengalamannya udah puluhan tahun ya. Oke. Aku sempat dengar nih, ada perbedaan di mana mobil ambulans dan juga mobil jenazah. Itu perbedaannya di mana? Fungsi kah atau apa nih? Sebenarnya kalau untuk dinamakan ambulans, itu memang dikhususkan untuk pasien. Ambulans pasien? Oh iya. Jadi kayak semacam misalkan di rumah sakit ya, atau di yayasan. Untuk
jemput pasien ke rumahnya, dibawa ke rumah sakit, atau ngantar pasien kontrol, atau ngantar pasien pulang, atau ngantar pasien keluar kota, gitu. Jadi kalau perbedaan antara mobil ambulans dan mobil jenazah memang sangatlah berbeda. Kalau mobil jenazah berarti khusus jenazah. Tapi ada juga pihak rumah sakit yang multifungsi atau pribadi atau yayasan yang multifungsi. Jadi bisa jenazah, bisa pasien. Gitu. Berarti mobilnya mobil ambulans jenazah. Tetap jadi double gitu. Tetap double gitu. Mobil ambulans jenazah. Gitu tetap dia. Kalau misalkan ada yang kecelakaan, itu pakai mobil apa seharusnya? Kecelakaan nih? Meninggal atau belum meninggal? Itu kalau yang belum meninggal, biasanya kan pakai ambulans. Di ambulans kita cek, karena kan kita di dalam mobil ambulans itu disediakan kayak buat anti yang patah kaki, papan itu. Terus kayak gips, kayak segala macam kan. Kita kan udah sedia segala macam tuh. Tapi kan nggak pernah tahu kalau udah meninggal apa belum. Kalau misalkan posisinya kayak semacam mati suri, ya kita cek nadinya. Nadi tangannya, di sini, terus di leher. Terus kita tepak-tepak. Pak, Bu. Gitu. Kalau misalkan ada respon, ya kita usahakan kasih napas buatan dulu. Itu. Berarti memang kalau pertolongan pertama apapun itu ya di lapangan, mobil ambulans dulu yang datang. Yang lewat duluan pasti dia yang bantu. Iya. Sambil nunggu pihak dinas kesehatan datang. Atau AGD. Selama puluhan tahun Bang Yoslan paling jauh ngantar kemana, Pak? Bengkulu. Antar jenazah. Naik kapal dong ya? Naik kapal cuma Merak Bakauheni doang. Iya. Bengkulunya di pesisir selatan. Yang notabene kalau ngisi bensin nggak bisa terlalu malam-malam. Kenapa? Karena dia maksimal itu jam 9 malam udah tutup SPBU-nya. Jadi mau nggak mau nginep dulu sampai pagi. Masa sih? Iya. Tahun berapa terakhir itu? 2025. Masih? Iya. Masih ada yang begitu. Itu daerah pesisir selatan, Bang. Jauh loh, Bang. Emang sepi banget itu ya? Sepi banget. Perjalanannya aja hampir 1,5 hari. 1,5 hari, Bang, perjalanannya itu. Enggak, maksudnya sampai sesepi itu, sampai jam 9 malam itu, ya tutup gitu? Iya. Dan mau nggak mau, nginep dulu. Sambil nunggu bahkan berarti nggak ada bensin eceran tuh ya? Bensin eceran pun mahal, Bang. Bisa hampir 40-50 ribu seliter. Ya, seperti itulah, Bang. Surabaya. Indonesia mah emang luas ya. Kalau Surabaya saya ke rumah duka. Jadi ada salah satu rumah duka di Surabaya. Oh, Surabaya. Tapi ke rumah dukanya. Bukan rumah keluarga, rumah duka. Kebetulan non-muslim. Mau dikremasi. Pernah juga yang non-muslim ya? Sering malah. Saya mandiin jenazah aja jam 1 malam sering, Bang. Berdua doang sama mayatnya. Tapi jenazah-jenazah yang udah faktor usia, bukan emang nggak ada yang khusus gitu? Karena kan kita kalau di yayasan manapun itu, kalau udah waktunya mandiin jenazah ya kita juga supir yang mandiin. Udah pulang petugas yang harusnya. Tapi kadang kan suka kerjasama sama gereja-gereja ya. Jadi pihak ambulan ini yang ngurusin jenazah gitu. Ngurusin juga tuh. Mandiin, makein kemeja, makein kaos kaki, dasi, sarung tangan. Kalau yang kalau yang Katolik makein rosario. Bapak juga kan tuh. Begini, pakai sarung tangan. Iya, maksudnya Bapak juga tuh. Iya. Ngerokin kumis, ngerokin jenggot. Dan biar ganteng, Bang. Iya. Ganteng. Tapi nggak nyangka jam 1 jam 2 malam. Kadang di kamar mandi pun saya mandiin. Jadi saya berdua nih sama si almarhum. Udah yang lainnya berada di luar. Jadi kamar mandi berdua sama almarhum, mandiin segala macam.
pakein Pampers. Gitu. Ada yang minta pakein Pampers juga. Bang, pakein Pampers dong, bapak saya kasihan. Gitu. Ya udah saya pakein Pampers. Gitu. Oke, Bang Yoslan, terima kasih ya. Udah datang ke Lentera Malam ya. Sama-sama Bang. Nah, sepertinya Bang Yoslan itu banyak nih ceritanya. Jadi buat teman-teman yang pengen kita undang lagi Bang Yoslan untuk ke Lentera Malam, tulis di kolom komentar, oke? Ya, kita tunggu. Ya. Mungkin ada pesan sebelum kita tutup Bang Yoslan ke teman-teman yang lagi nonton atau yang mau jadi supir ambulans harus seperti apa sih? Ya, buat teman-teman siapapun itu dan dimanapun itu, pokoknya kalau mau jadi supir ambulan jangan dilihat dari pekerjaannya. Karena jadi supir ambulan itu dibilang susah, enggak, dibilang gampang, enggak. Karena mulai sekarang atau mulai udah beberapa tahun yang lalu itu udah diwajibkan punya sertifikat ambulan gitu. Jadi untuk teman-teman, apalagi sekarang beberapa rumah sakit udah pada pakai ELEP, pakai HIS, itu udah diwajibkan pakai SIM B1 polos. Ya pokoknya semangat terus, berjuang terus. Pokoknya saya doain biar sukses selalu buat semuanya. Iya, amin. Semoga juga Bang Yoslan dapat pekerjaan. Amin. Setelah ini. Oke. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Yoslan izin pamit. Bye.